Halo, selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kawan-kawan di manapun Anda berada? Yang sekarang sudah ini ya, sudah kembali lagi bersama saya di live streaming Facebook. Hari ini hari Senin ya, hari Senin tanggal 30 November 2020. Semoga kawan-kawan tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentu saja sekeluarga tetap diberikan kesehatan yang prima. Nah kawan-kawan, pagi hari ini laporan cuaca dulu ya. Sejak kemarin siang atau sore lah ya, sampai semalam dan sampai saat ini cuacanya turun hujan. Jadi sampai saat ini pun masih gerimis ya. Jadi curah hujannya cukup, intensitasnya cukup tinggi dari kemarin. Tadi sebenarnya saya mau live di outdoor ya, tapi karena cuacanya tidak begitu mendukung, jadi saya siaran langsung di dalam rumah gitu ya, kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, selamat pagi yang sudah bergabung dengan saya. Ibu Agustin, apa kabar? Terima kasih atas jahenya ya. Baik, pagi hari ini saya akan bawain satu tema ya, seperti biasa. Saya akan lagi-lagi bercerita buat kawan-kawan di Facebook. Ada satu tema yang sebenarnya sudah pernah saya angkat ya sebelumnya, tapi saya perlu untuk mengangkat lagi, dan tidak akan pernah bosan ya untuk mengangkat tema yang satu ini, yaitu lagi-lagi berhubungan tentang sampah kawan-kawan. Ini jadi masalah yang klasik dari zaman dulu sampai sekarang. Banyak tempat atau banyak orang yang sampai hari ini masih terus bermasalah dengan sampah. Jadi sebenarnya kalau kita lebih kreatif gitu ya, sebenarnya sampah ini akan bisa jadi sesuatu yang mempunyai nilai yang berkah ya, bisa bermanfaat buat kita. Nah, judul yang akan saya bawakan, tema yang akan saya bawakan pagi hari ini adalah sampah bukan lagi jadi masalah, melainkan menjadi berkah. Gitu ya kawan-kawan ya. Nanti yang ingin bergabung, ingin menyampaikan sesuatu di live streaming saya ini, boleh ya, silahkan kawan-kawan bisa mengetik di kolom komentar, nanti akan saya tanggapin gitu ya, akan kita bahas bareng-bareng. Silahkan berkomentar, yang sudah hadir juga bisa ketik hadir gitu ya, jadi biar saya juga tahu Anda sedang menonton saya gitu ya kawan-kawan ya. Baik, saya akan mulai dengan apa ini ya. Kalau kita ngomongin tentang sampah itu akan mulai dengan satu kebiasaan orang yang kadang-kadang menurut mereka adalah kebiasaan yang sudah baik ya. Orang-orang punya kebiasaan yang baik, tetapi belum pas gitu. Itu menurut saya ya. Jadi kalau ada orang suka membersihkan lingkungannya, suka menyapu halamannya gitu ya, atau membersihkan lingkungannya, itu bagus ya. Dan mengumpulkan sampah-sampahnya itu saya rasa sebuah tindakan yang cukup terpuji dan bagus. Tapi apa jadinya kawan-kawan ya? Apa jadinya ketika sampah yang sudah dikumpulkan itu lalu dibuang di tempat lain, di luar lingkungannya, atau bahkan di public area gitu ya? Itu kira-kira bagus nggak ya? Saya jadi mikir ya, kalau kita bebersih untuk lingkungan kita, lalu kita kumpulkan sampah-sampah yang di situ, lalu kita buang di tempat lain atau di tempatnya orang lain itu ya, itu saya rasa sesuatu yang belum kalau boleh saya katakan belum sempurna ya, cara mengolah sampah kita. Kita hanya mengumpulkan dan memindahkan sampah itu di tempat lain. Nah, yang ingin saya katakan di sini, yang ingin saya bahas ini adalah bagaimana kita bisa mengelola sampah itu jadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan nanti bisa memiliki nilai ekonomis buat diri kita, atau bisa membuat sampah itu jadi berguna buat kita. Minimal berguna, maksimal ya tadi bisa dijual lah ya, bisa memiliki nilai berkah yang nanti akan ada manfaat ekonominya. Gitu kawan-kawan ya. Silahkan yang sudah hadir bisa ketik kolom komentar hadir gitu ya, kawan-kawan ya. Jadi saya lebih suka kalau pagi hari ini kita berdiskusi saja. Jadi Jadi saya lebih suka kalau kawan-kawan dan saya bisa berdiskusi bareng-bareng tentang bagaimana sih cara ini ya kawan-kawan, cara menyelesaikan permasalahan sampah ini. Minimal dari lingkungan kita terkecil ya.
minimal dari lingkungan kita tertentu kita bisa mulai mengelola sampah tersebut, sehingga kita akan menyumbangkan sesuatu yang lebih besar untuk lingkungan yang lebih luas. Jadi kalau dari rumah tangga kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan sampah, bisa mengelola sampah dengan baik, saya rasa ini akan jadi sebuah sumbangan yang cukup oke ya untuk lingkungan yang lebih luas lagi. Begitu ya kawan-kawan ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, itu tadi kebiasaan orang yang sepertinya bagus, tetapi ketika mereka membuang sampahnya ke tempat lain atau di tempat orang lain, itu artinya ini bukan hal yang bagus sih menurut saya, karena itu akan menjadi sesuatu yang nilainya hanya memindahkan masalah saja. Gitu ya. Jadi bagaimana Mas? Bagaimana cara mengelolanya Mas? Nah, ini saya mungkin akan cerita saja tentang kebiasaan saya tiap hari bersama keluarga tentunya ya. Kebiasaan saya tiap hari membuat sampah itu jadi berkah kawan-kawan. Sampah itu tidak lagi memiliki nilai sampah, tetapi memiliki nilai yang secara ekonomi bisa dijual ya, bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, kebetulan memang hobi saya di ini ya, di bidang tanam menanam, di pertanian begitu ya. Jadi saya suka sekali menanam banyak tanaman lah ya. Seperti ada cabai, ada bayam juga. Nanti kita akan juga tanam ya. Ada lagi kangkung. Itu yang tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa kita tanam di lingkungan rumah kita. Nah, kemarin saya dapat kiriman benih sayuran nih. Banyak sekali, ada selada hijau, selada merah, ada pakcoy ya, tanaman yang sangat diminati untuk ditanam di teknik urban farming. Untuk masyarakat perkotaan saya rasa sangat menyukai ini. Pare juga ada ya. Jadi banyak tanaman yang bisa kita tanam, dan media pendukungnya, hal-hal yang bisa mendukung untuk membuat media tanamnya beserta wadahnya dan sebagainya, itu justru saya dapatkan dari sampah kawan-kawan. Jadi saya mungkin bisa mulai cerita dengan dengan gelas air mineral ya. Tahu kan biasanya kita sering minum dari gelas air mineral. Kalau bagi saya, gelas air mineral ini adalah media, wadah untuk menyemai tanaman. Jadi bahkan saya sering memanfaatkan ini untuk pengganti polybag. Ketika saya ingin membuat benih pepaya misalkan ya, benih pepaya, benih kabocha, benih labu oranye, atau benih labu madu, itu saya sering menggunakan ini kawan-kawan. Atau bahkan benih cabai merah keriting bisa, cabai rawit itu juga bisa ya. Kita bisa manfaatkan media ini atau wadah air mineral ini untuk pengganti polybag. Tentu dengan cara ini ya, diberi lubang di bawahnya sehingga nanti ketika kita siram air tidak menggenang dan tidak membuat akarnya jadi busuk. Itu ya. Jadi kecil saja ini gelas mineral yang kadang-kadang ketika kita tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya, biasanya ini akan jadi sampah ya, dan ini akan jadi masalah di sekitar tempat tinggal kita. Jadi ketika dibuang sembarangan gitu pasti akan membuat pandangan mata juga tidak begitu bagus lah ya. Itu ya, itu baru ini ya, baru gelas mineral. Banyak sekali kawan-kawan yang bisa kita manfaatkan. Lalu itu tadi, ketika seseorang membuang sampah di tempat lain, tidak di tempatnya sendiri, itu sebenarnya menurut saya sih ada sebuah kebiasaan ya, mungkin yang diajarkan oleh orang tua kita. Ketika mereka sudah biasa melakukan itu, dianggapnya ini sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi ini sebenarnya sebuah masalah ya, ketika tempat kita bersih lalu di tempat orang lain jadi kotor. Itu juga bukan sebuah penyelesaian saya rasa. Kita perlu pengelolaan yang lebih bagus lagi. Nah, ini nanti akan kita coba bahas satu-satu ya, bagaimana menyelesaikan masalah sampah dari lingkungan rumah tangga. Silahkan ya kawan-kawan yang mungkin juga punya ide, punya pendapat tentang tema yang saya bawakan, yaitu sampah bukan lagi jadi masalah, melainkan jadi sebuah berkah. Bisa ketik ya, silahkan kawan-kawan bisa ketik di kolom komentar. Kita bisa bareng-bareng berdiskusi. Tapi saya sapa dulu ya Mas Sakri Barnawi, sudah menonton saya. Mas Yanto juga selamat pagi. Lalu tadi sebelumnya ada Ibu Agustin Rahayu juga sudah bergabung. Selamat pagi, terima kasih ya. Nah, silahkan ketik komentar Anda. Kita berdiskusi bareng-bareng ya pagi hari ini. Mumpung di luar juga belum bisa berkegiatan karena cuacanya masih banyak hujan, jadi
kita bisa ngobrol bareng-bareng. Jadi saya kembali lagi ke kebiasaan keluarga tadi. Jadi kebiasaan ketika mereka sudah mulai bebersih gitu ya, sudah mulai bisa membersihkan lingkungannya, tetapi masih ada masalah ketika dia membuang sampahnya. Nah, ini mungkin udah jadi sebuah kebiasaan ya. Saya katakan tadi sebuah kebiasaan di keluarga. Nggak apa-apa, itu sebenarnya sudah bagus ya. Tinggal nanti bagaimana kita mengolah sampah yang sudah kita kumpulkan tadi dan memilahnya, kawan-kawan. Kenapa harus memilahnya? Ya karena kalau sampahnya kita campur jadi satu, sampah basah, sampah kering, sampah organik, non organik jadi satu, itu ya saya rasa ketika berkumpul itu akan benar-benar jadi sampah yang menjijikkan ya. Sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis, sampah yang tidak laku kita jual. Jadi sampah itu kalau kita kumpulkan dengan bukan dengan kualitas, dengan kategori yang sejenis itu, sebenarnya ketika kita sudah kumpulkan ya kawan-kawan ya, sebenarnya kita jual pun sudah laku itu kawan-kawan, tanpa harus kita kelola atau kita kreasi jadi sesuatu, itu sebenarnya sudah laku. Plastik ini ya misalkan gini ya, atau botol mineral kayak gini, kita kumpulkan saja dengan tipe yang sejenis gitu, dikumpulkan dalam satu wadah gitu ya, itu kalau banyak dijual saya sudah laku. Jadi semudah itu ya kan, kalau kita memilah sampah semudah itu. Tapi kalau kita mau lebih kreatif dan lebih ingin mendapatkan hasil yang lebih tinggi, saya rasa ya tidak hanya dikumpulkan dan dipilah saja, tetapi bagaimana kita membuat sesuatu yang ini nilainya dinaik berkali lipat ya, puluhan kali lipat kawan-kawan. Atau seperti ini ya, saya kasih contoh saja lah kawan-kawan yang sudah biasa saya lakukan. Saya biasa membuat kompos dari dedaunan yang jatuh di sekitar rumah saya. Saya bisa bikin kokopit dari serabut kelapa yang bisa untuk media tanam untuk isinya ini. Dan saya juga sering bikin arang sekam ya. Arang sekam itu adalah bagian dari media tanam yang digunakan untuk menyemai. Nah, ketika media-media sampah tadi, dari sampah daun, dari sampah ranting, dari arang sekam, dari kokopit tadi yang kita bikin sendiri ya, yang berasal dari lingkungan tempat tinggal kita, ketika itu sudah jadi media tanam dan kita masukkan dalam wadah ini, kalau kita hitung ya kawan-kawan ya, ini saya mungkin akan mengajak kawan-kawan untuk berhitung secara ekonomis. Saya siapkan kalkulator juga. Kalau kita hitung ya kawan-kawan, dari sampah yang kita siapkan tadi, dari media yang tadi sudah kita kumpulkan tadi berupa daun yang sudah jadi kompos, arang sekam yang sudah jadi arang sekam, itu nilainya untuk memenuhi satu gelas ini paling nggak lebih, saya pernah hitung itu nggak lebih dari 500 perak kawan-kawan, 500 rupiah per ini ya, lebih tepatnya sekitar 200 sekian rupiah ya. Jadi median tadi kita ambil dari lingkungan, kita olah jadi kompos dan sebagian tadi untuk jadi media tanam. Ternyata untuk memenuhi satu polybag ini atau satu wadah ini, kita hanya membutuhkan kos biaya tidak lebih dari 500 rupiah. Oke. Nah, kalau plastiknya berapa kira-kira? Kalau plastik ini, kalau misalnya kita jual ya kawan-kawan, itu 1 kilonya itu cuman nggak lebih dari 2.500 per kilo. Kalau kita misalnya ngumpulin ya, banyak gitu, terus kita bawa ke tukang loak gitu ya, atau orang-orang yang bisa menerima ini di pengepul gitu ya, itu harganya itu yang seperti ini per kilonya hanya sekitar 2.500, mentoknya 3.000 lah. Dan isinya berapa kamu? Tahu nggak isinya berapa? Ratusan. Saya pernah hitung ada sekitar 200 sekian baru ada 1 kilo ini. Banyak ya. Nah, tapi gimana kalau kita kelola jadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Jadi kita isi dengan media tanam yang tadi sudah saya sebutkan, ada kompos, ada tanah, ada arang sekam, nanti atasnya dikasih kokopit. Itu biayanya tidak lebih dari 500 rupiah, ditambah plastik ini, katakan plastik ini harganya berapa sih? 100 rupiah deh. Ya, 100 rupiah. Berarti biaya untuk membuat media dan wadahnya, media tanam dan wadahnya hanya sekitar 600 rupiah kawan-kawan. Biayanya ya. Atau paling mentok 500 deh. Karena tadi gak sampai 500 ya medianya ya. Mentok 500 saja. Lalu benih. Misalnya hari ini kita mau nyemai pepaya. Benih pepaya itu kalau per pack atau per kemasan gini ya, benih pepaya itu satu kemasan isi 60 butir itu harganya sekitar 25.000. Dibagi 60 ya.
Itu ketemunya, sebentar kawan-kawan. Bisa dibantu ya kawan-kawan. Jadi 25.000 dibagi 50 deh. 50 saja, nggak 60. Itu ketemunya adalah per butirnya 500 rupiah. Bener nggak sih? Iya ya. 500 kali 50. Iya, bener. Jadi per butir benih pepaya yang label, yang quality controlnya bagus itu, per satu butirnya tuh kita butuhkan biaya 500 rupiah. Jadi kalau digabung dengan tadi, dengan media dan wadahnya tadi, totalnya kawan-kawan, totalnya adalah sekitar 1.000 rupiah. Oke ya, jelas ya. Nah, modal kita 1.000 rupiah kawan-kawan, ketika kita jadi persemaian dan itu tumbuh pepaya, itu biasanya untuk satu polybag ini ya, pepaya yang dari label ya, pepaya yang memiliki quality control yang bagus dari label, itu biasanya saya jual per butirnya atau per tanaman itu sekitar minimal 5.000 sampai dengan 7.000 kawan-kawan. Dan itu kalau nggak salah membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 minggu ya, untuk membuat si benih tadi jadi tumbuh dan jadi bibit itu sekitar 3 minggu, maksimal 1 bulan. Itu bisa jadi duit berapa tadi? 5.000 sampai dengan 7.000 per tanaman. Bayangkan kawan-kawan ya, kenaikannya ya, dari 500 ditambah 500 jadi 1.000 menjadi 5.000, 10 kali lipat ya ternyata ya. Nah, itu mungkin contoh paling sederhana ya. Kalau kita tanam tanaman yang lebih memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, saya rasa akan lebih menguntungkan kita ya. Contohnya kemarin saya sempat juga tanam ini ya, benih butternut. Nah, butternut ini labu madu. Ini prosesnya malah lebih cepat lagi kawan-kawan. Jadi labu madu, butternut itu kalau kita taruh, butternut itu kalau biaya benihnya, kalau tadi katakan untuk medianya dan wadahnya 500 deh ya. Kalau butternut itu per butirnya saya itu kemarin sekitar 5.000 kawan-kawan. Per butir 5.000. Mungkin nggak nyampe lah ya, 5.000 atau 3.000 lah. 3.000. Jadi biaya produksi awalnya 3.000 ditambah 500, 3.500 ya. 3.500 kalau saya bikin bibit butternut ya, yang di dalam polybag gelas plastik ini, dan saya jual itu, tahu nggak berapa saya menjual ini? Saya menjual ini mungkin agak ini ya, agak kurang ajar ya. Jadi jual saya per tanaman kalau dia sudah tumbuh, dan itu tumbuhnya cepat sekali kawan-kawan. Kalau butternut dan kabucha itu tumbuhnya sangat cepat. Jadi sekitar 3-4 hari dia sudah mulai tumbuh, dan 1 minggu itu sudah bisa dijual atau sudah bisa ditanam. Itu harganya minimal 15.000 kawan-kawan. Dari cost produksi 3.500, jual minimalnya 15.000 per tanaman. Untung ya, jadi dari 3.500 sampai 15.000 itu kenaikannya berapa sih mas? Banyak itu. Berapa ratus persen ya. Jadi cukup menguntungkan ya. Nah, itu sebagian besar dari apa yang jadi materialnya ini sebenarnya adalah sampah kawan-kawan. Dari plastiknya, dari daun yang jatuh dan saya giling jadi kompos, lalu arang sekam yang dari sekam yang sebenarnya bisa kita ambil ya, dan kita biasanya sih kalau di sini saya dapatkan gratis kawan-kawan. Jadi skamnya gratis, cuman ya saya nyuruh orang gitu, suruh ngambil gitu ya, berapa karung, 10 karung, 20 karung gitu. Saya bayar orangnya aja harian. Itu lebih menguntungkan. Jadi sangat menguntungkan menurut saya. Kalau itu memang benar-benar dikelola dengan bagus. Baik, selamat pagi yang sudah bergabung lagi nih. Mbak Ani, apa kabar? Mbak Ani juga saya lihat juga hobi menanam juga ya. Moga-moga pagi ini juga sekeluarga sehat-sehat ya Mbak Ani ya. Mas Rudi Prayitno juga, Budi Prayitno juga selamat pagi. Mas Arif Ardiansyah, apa kabar Mas? Mas Yanto ya, tidak ketinggalan di mana, di Banjarmasin. Silahkan ya kawan-kawan yang mau berpendapat, mau berkomentar juga boleh ya. Kita hari ini ngobrol bareng saja. Jadi sambil saya nanti juga akan berbagi informasi pada kawan-kawan bagaimana cara mengelola sampah yang oke ya. Minimal dalam skup lingkungan rumah tangga itu udah bagus lah. Udah bagus ya kawan-kawan ya. Jadi tidak usah kita mikirin satu kecamatan gitu atau satu kabupaten, tapi mikirin yang di tempat kita bisa memberi sumbangsih pada lingkungan yang lebih luas dengan cara tidak menyumbang sampah itu menjadi lebih banyak lagi, tapi kita bisa kelola dalam lingkungan tempat tinggal kita. Jadi nanti bisa benar-benar nol sampah atau zero waste.
Gitu ya. Memang benar kawan-kawan, kenapa barang-barang semacam ini tidak banyak di ini ya, tidak banyak diperhatikan orang-orang, tapi bagi saya adalah sesuatu yang sangat sangat bermanfaat, karena memang saya tahu harus ngapain dengan benda-benda ini gitu kawan-kawan. Kalau hobi saya di pertanian ya saya akan manfaatkan ini untuk mensupport kegiatan saya di bidang pertanian. Nah kayak gini ya, kayak botol mineral gini ya kawan-kawan ya. Ini saya sering bikin untuk membuat mandala. Kawan kan tahu nggak apa itu mandala? Mandala adalah sekat media tanam ya. Jadi ketika kita punya lahan gitu ya di tanah gitu ya, ketika kita pingin bikin tempat untuk menanam sesuatu di sana, kita butuh sekat ya. Supaya apa? Supaya media itu ketika kita siram atau kena air hujan nggak kemana-mana medianya. Nah ini cukup dikasih air penuh gitu ya. Misalnya seperti ini dikasih air penuh dan saya bikin terbalik ini ditanam sebagian di tanah. Jadi tanam segini nanti dijajar ya sesuai dengan apa ya bentuknya yang kita inginkan. Bisa memanjang, bisa bulat gitu ya. Jadi intinya bagaimana kita membuat medianya itu tetap di situ. Tahu kan ya media tanam itu tadi ya ada tanah, ada arang sekam, ada kokopit, ada kompos. Itu biar dia tidak kemana-mana. Sehingga nanti ketika terjadi hujan atau kita siram itu tetap di situ ya. Dan tanaman akan tetap subur ya. Karena memang medianya nggak kemana-mana. Ini ya jadi media tanam. Kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan benda-benda tersebut, saya rasa pasti mulai sekarang kita akan jadi sayang ya kalau kalau barang-barang yang sebenarnya kita manfaatkan itu kita buang kemana-mana. Itu akan sangat sayang sekali kawan-kawan. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke. Moga-moga nanti kawan-kawan setelah ini juga bisa melihat nilai ekonomis ya dari tadi contoh kecil yang saya contohkan, dan sebenarnya bisa kok kawan-kawan membuat lebih kreatif lagi. Kira-kira apa ya dari sesuatu yang kita lihat jadi sampah itu. Kayak kemarin ya saya ada pengalaman yang cukup menarik. Eh, Ketika saya berpikir bahwa banyak sekali sampah ranting kayu di tempat tinggal saya ini, dan memang karena pepohonannya banyak gitu ya, ranting yang kering itu sering jatuh, dan saya tuh cenderung cuman cara membersihkan saya itu seringnya saya bakar gitu waktu itu. Saya bakar, saya bikin untuk ini ya, merebus air gitu ya. Terus ya itu aja. Terus kalau kita lebih ya kita biarkan saja di luar sampai dia jadi lapuk gitu. Dan cenderung nggak terpakai. Nah, kemarin saya diberi saran oleh kawan saya, Pak Thomas Manggala dan Bu Nini Haryati itu memberi saran bagaimana kalau dibikin wood chip saja mas. Jadi wood chip itu serpihan kayu. Ini mungkin ada contohnya ya kan ya. Saya bikin sebanyak ini. Nah kayak gini bentuknya. Serpihan kayu yang saya dapatkan dari sisa-sisa limbah kayu yang dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Artinya sudah jadi kayu yang gradenya paling rendah kawan-kawan. Ternyata saya bikin dan saya manfaatkan untuk tanaman, untuk menyelimuti tanah yang sudah kita tanami sesuatu di sana. Itu ternyata bagus ya kawan-kawan. Ketika musim hujan kayak seperti ini dengan curah hujan yang cukup tinggi, ternyata dia cukup bermanfaat untuk si tanaman itu. Jadi minimal nggak longsor. Ketika kena curah hujan tinggi tanaman nggak mudah kena jamur. Terus dia nggak mudah roboh gitu ya, kena angin juga nggak mudah roboh karena ada penyangga berupa kayu-kayu tadi. Terus dia juga akan relatif bersih ya tanamannya, ketika ada air tidak terpercik tanah dari bawah, itu juga akan bersih. Terus yang ketiga, memang dalam jangka panjang si wucip ini atau kayu yang kita potong kecil-kecil itu akan jadi semacam nutrisi untuk tanaman itu, akan jadi pupuk juga untuk tanaman itu. Jadi manfaatnya banyak dan bahan materialnya ternyata bisa kita dapatkan dari sekitar tempat tinggal kita. Kadang saya juga sering ya kalau pas di jalan gitu lihat ranting yang dibiarkan gitu berserakan gitu ya, saya ambil, saya bawa rumah dan saya potong-potong jadi wucip. Itu juga sesuatu yang saya rasa bermanfaat dan alhamdulillah kemarin ada juga yang beli gitu loh. Ada juga yang beli, ada orang yang karena dia tertarik dengan apa yang saya lakukan dan dia melihat memang ada manfaatnya, ya dia tidak sayang untuk beli. Mungkin materialnya nggak mahal ya, artinya kayu itu kan banyak sekali kita dapatkan. Kayu-kayu yang tidak berguna itu kan banyak sekali ya. Tapi ketika kita bisa bikin kayu yang tidak berguna jadi sesuatu yang ada nilai manfaatnya, saya rasa orang juga akan tertarik untuk membeli ya. Jadi bukan bahannya yang murah, tetapi ide kreatifnya itu yang mungkin akan bisa dihargai oleh orang lain.
Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi manfaatkan sampah yang ada di sekitar kita, gunakan untuk dirimu sendiri. Nah nanti kalau orang lain ada yang tertarik ya silahkan, terserah anda ya, mau dijual, mau dikasihkan atau diberikan untuk kawan-kawan. Itu juga akan, saya rasa akan menginspirasi kawan-kawan yang lain. Wah ternyata benda atau material ini bisa bisa berguna ya, ada gunanya ya. Nah itu yang saya maksudkan. Lalu, nah tadi ya saya sudah ceritakan sampah itu akan sangat membantu saya, mensupport saya dalam kegiatan bertani di sekitar tempat tinggal saya. Jadi apapun yang ada di sekitar, terutama sampah-sampah yang organik ya, itu memang sangat sangat saya butuhkan untuk ini, untuk membuat media tanam, untuk membuat sesuatu yang bisa mensupport kegiatan saya selama bertani ya, atau membuat tanaman jadi lebih subur lagi ya. Nah banyak sebenarnya produknya. Ban sudah seperti saya sering sampaikan ya, ini ada kompos ya, ini juga salah satu produk yang hampir tiap hari saya bikin ya kawan-kawan. Jadi saya itu kalau boleh cerita, tiap hari itu dengan lingkungan tempat tinggal saya ini kurang lebih sekitar berapa sih, saya kalau nggak salah luasan halaman saya ini kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 meter persegi, dan di situ tanamannya cukup padat ya, ada mangga, ada sukun, ada juga jati, dan tanaman-tanaman lainnya itu banyak sekali di sini. Jadi tiap pagi saya tuh pernah menimbang ya, sampah yang saya kumpulkan tiap pagi itu minimal 30 kilo kawan-kawan. Dan selama daun sampah itu atau organik itu saya kumpulkan, lalu saya giling. Dan itu saya usahakan untuk tetap continue ya, tetap bagaimana tiap hari saya memproduksi itu. Jadi intinya kalau kita mau bikin kompos gitu ya dari bahan-bahan organik, intinya bagaimana kita bisa continue ya kan kawan. Jadi tidak hanya membuat sesekali itu enggak, karena sumber bahan bakunya itu tiap hari kita dapatkan, tiap hari kita panen. Jadi tiap hari saya panen ini ya, panen ini. Kalau ini masih dalam bentuk sampah giling, artinya daun yang baru saya giling. Jadi warnanya juga belum sehitam yang sudah jadi. Jadi baru digiling gitu, nanti kita perlu fermentasi dulu supaya nanti bisa jadi kompos ya, yang siap tanam untuk tanaman. Jadi tiap hari saya panen bahan material itu, kalau kita tidak manfaatkan ya eman gitu loh. Mas, itu kan ada yang bilang ya, ada yang bilang seperti ini. Mas, itu untuk mengelola kompos dari daun menjadi ini kan butuh mesin atau butuh alat yang lengkap. Itu sebenarnya bisa kok. Kawan-kawan yang tidak memiliki mesin bisa dirajang. Terus gimana? Cost-nya, cost itu apa sih? Biaya ya. Biayanya apakah biayanya itu tinggi? Ya kalau kita beli mesin ya tinggi ya kawan-kawan ya. Tapi kalau kita pakai rajangan, pakai gunting atau pakai pakai alat yang sederhana untuk mencacah ini, saya kira juga tidak begitu tinggi. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika kawan-kawan nih ya, kawan-kawan di desa ya, terutama di banyak sekali kelompok tani ya. Ini saya akan sedikit mengkritik mungkin ya, disupport sama pemerintah, kalau nggak salah dari dinas pertanian atau dari lingkungan hidup, mensupport mereka dengan rumah kompos. Itu nilainya sangat besar kawan-kawan. Rumah kompos itu dari gedungnya dan mesinnya itu mungkin bisa ratusan juta ya. Dan sedihnya banyak sekali rumah kompos yang tidak dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita petani ya, kawan-kawan tani kita di Blora ini. Mungkin dari ratusan, mungkin hanya hitungan jari yang mereka manfaatkan. Sayang sebenarnya, pemerintah kita sudah menganggarkan sangat besar, tetapi ternyata tidak begitu maksimal pemanfaatannya di tingkat petani. Alasannya unik ya. Jadi alasannya seperti ini. Untuk mengoperasionalkan mesin membuat kompos itu ternyata kita butuh tenaga kerja yang mengelola itu. Jadi butuh tenaga kerja dan kita butuh bayarin mereka dan sebagainya. Pada akhirnya mereka berhitung gini kawan-kawan. Ternyata setelah dihitung-hitung kok nggak nyucuk ya mas ya. Kompos itu harganya per kilonya sekitar berapa sih? Kalau per 30 kilo itu sekitar 30.000 misalnya, atau 35.000. Berarti kompos itu sekilo cuma 1.500 atau 1.000 ya mas? Iya, 1.500 atau 1.500 bener. Terus kita dengan membayarin tenaga kerja, terus packing segala macam, kok nggak nyucuk ya mas? Dia bilang seperti itu sama kawan-kawan. Terus saya bilang gini, ya memang nggak nyucuk kalau jenengan ngitungnya seperti itu, ngitungnya semua dihitung dengan apa ya, dengan kalkulasi ekonomi
yang harusnya tenaga kerja harian segini, terus dia kasih makan segini dan sebagainya. Ternyata sekian hari dengan produksinya tidak nutupi dengan hasil yang dihasilkan atau produksi yang dihasilkan. Itu gak nutut kawan-kawan. Jadi itu alasan mengapa mereka jadi berhenti memproduksi, karena merasa bahwa itu orang nyucuk, apa itu bahasanya, orang ngatasi ya. Jadi dengan biaya yang tinggi ternyata tidak ngatasi. Nah itu menurut saya pola pikir yang kurang pas ya kawan-kawan ya. Sebenarnya petani kita itu sebenarnya kan hari ini di lahan mereka dengan kondisi keuangan negara yang terbatas untuk mensubsidi pupuk ya, pupuk bersubsidi kan sangat terbatas sebenarnya saat ini. Itu mereka sebenarnya bisa manfaatkan untuk memulai membuat pupuk dari bahan-bahan organik yang ada di tempatnya mereka tinggal. Jadi meskipun itu tidak dijual, tapi sebenarnya mereka sangat butuh bahan-bahan itu untuk produksi di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua kawan-kawan, kalau memang benar ya dengan biaya tinggi tadi ternyata kita jual cuman dapat nilai Rp1.000 per kilo, itu ya kalau kita berhenti di situ ya memang benar kita nggak dapat untung yang banyak ya. Tapi bayangkan kalau tadi ya komposnya belajar kita bikin media, kita bikin software tanaman yang nilai per segininya saja ya, dengan modal yang tidak lebih dari 1.000 perak kita bisa jual sampai 15.000 per pot. Itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa kita gali lagi ya, bisa kita gali dan bisa kita mulai kreatifkan pemikiran semacam ini di tingkat petani kawan-kawan. Tapi kalau mereka cuma berhenti sampai di situ ya sudah, mereka akan dapatkan yang lebih rendah nilainya. Bisa dipahami ya kawan-kawan ya. Oke, yang sudah bergabung terima kasih nih Mas Sakri masih menonton, Mas Yanto juga, Mas Arif. Ayo Mas, komentar Mas. Mas Budi Prayitno juga selamat pagi. Mbak Ani sedang menonton. Wah ini selamat pagi Pak Kuat. Ya selamat pagi Mbak Ani. Ibu Nini Haryati juga selamat pagi. Nah Bu Nini ini tadi yang saya cerita tentang ini ya, tentang Wuchip. Nah beliau ini sangat menginspirasi saya kawan-kawan. Jadi beliau mengusulkan, menceritakan bagaimana saya waktu itu melihat ya di kebun beliau yang di tengah kota itu, beliau nanam sesuatu itu di bawahnya dikasih serpihan kayu. Saya tanya ke Pak Thomas dan Pak Bu Nini ya, ini untuk apa? Ini namanya Wuchip. Apa Wuchip? Saya sempat lupa waktu itu. Jadi sampai rumah saya lupa apa yang namanya ya, Wuchip. Saya tanya lagi ke Bu Nini, ini Wuchip. Setelah saya browsing gitu ya, saya lihat di internet gitu, ternyata menggunakan Wuchip itu, wah ini banyak sekali. Saya kasih contohin. Nanti Bu Nini, rencana saya kasih sekarung nih buat beliau yang suka sekali nanam. Saya mau bagi untuk beliau ya, yang sudah menginspirasi saya. Nah ternyata saya lihat di internet itu ya, di browsing di internet itu ternyata Wuchip itu di luar negeri sangat diminati untuk digunakan dalam kegiatan bertani. Awalnya ketika saya lihat itu oke, tapi saya ingin buktikan waktu itu kawan-kawan. Jadi sekitar mungkin 1-2 bulan ini saya terus produksi Wuchip dan saya gunakan untuk kebutuhan tanaman saya. Ternyata memang luar biasa kawan-kawan. Jadi tanah yang diberi selimut atau diberi mulsa berupa mulsa organik dari kayu ini, ternyata saya bisa lihat pertumbuhan mereka sangat bagus ya. Jadi ketika musim hujan kokoh, tidak gampang rubuh dan tanaman bersih. Terus lama-lama dia juga akan jadi nutrisi yang sangat bermanfaat untuk tanaman itu. Makasih ya Bu Nini ya, sekali lagi inspirasinya ditunggu lagi nih. Kalau dapat info-info yang bagus nanti akan coba saya praktekkan ya, karena memang material atau untuk membuatnya memang relatif mudah dan materialnya banyak tersedia di sekitar tempat tinggal kita. Mas Kamdi juga sedang menonton. Wah ini Bu Nini, terima kasih Mas Dito, berkat kompos dan sekam bakarnya saya bisa menanam tanpa henti. Wah luar biasa Bu Nini. Ini ya yang saya maksudkan, seorang gardener itu memang tidak terbatas ya. Beliau meskipun tinggal di kota tapi tetap mau punya keinginan untuk menanam. Bahkan nih sebagian kebunnya Bu Nini ada di ini ya Bu ya, di atap ya, di atas rumah beliau. Jadi apa namanya kalau di atas rumah itu, jadi nanamnya memang ada parana di atasnya itu, jadi kebunnya di atas rumah. Luar biasa. Dan beliau saya lihat sering panen tanaman seperti sawi ya, atau tanaman-tanaman yang sering dipakai untuk sayur tiap hari ya, untuk kebutuhan tiap hari. Bu Nini selamat pagi, salam ya buat Pak Thomas. Oke,
Saya lanjut lagi ya kawan-kawan. Kita kembali lagi ke pembahasan kita tentang sampah bukan lagi jadi masalah melainkan menjadi berkah. Nah, ini si Kinar juga sudah bangun. Apa kabar, Nar? Baik ya. Ini si Kinar kalau saya lagi siaran gitu sering ikut nimbrung. Jadi bagaimana sih kawan-kawan menjadikan sampah jadi berkah? Jadi kalau sampah kita sudah bisa kelola dengan bagus, saya rasa permasalahan sampah yang lebih luas akan sedikit demi sedikit teratasi ya. Kalau kita semua tidak peduli dengan sampah, padahal itu jadi masalah kita bersama, ya udah. Tunggulah saat kehancuran ya, tunggulah saat kita akan benar-benar kayak Bantar Gebang gitu ya. Di Jakarta atau di Bandung yang dengan kota yang selama ini kita kenal sebagai kota yang indah, ternyata dengan masalah sampah dia akan sangat sulit karena memang rendahnya kesadaran warganya. Itu ya. Jadi sampah tadi bisa jadi kompos, arang sekam, kokopit. Nanti kawan-kawan kalau misalkan kepingin bagaimana cara membuatnya, nanti bisa diskusi sama saya ya, kawan-kawan yang berteman dengan Facebook, atau bisa main ke tempat saya untuk nanti akan secara saya langsung saya demonstrasikan gimana sih Mas bikin kokopit, bagaimana bikin arang sekam, bagaimana bikin wood chip itu. Nah, itu sangat mudah sekali kawan-kawan ya. Tinggal kita mau apa enggak. Karena materialnya juga sebenarnya tidak perlu kita harus beli ya raw materialnya, tapi kita cukup manfaatkan apa yang ada di sekitar kita saja. Itu saya rasa akan lebih bermanfaat ya. Bisnis yang low budget tapi high profit gitu. Kata pakar ekonomi seperti itu. Jadi kita hanya memanfaatkan apa yang sudah ada, kita kelola dan kita bisa gunakan untuk kebutuhan kita, atau kita bisa berikan ke orang lain ya. Seperti itu. Terus ada lagi yang mungkin saya ingin sampaikan tentang ini ya, tentang souvenir tanaman. Jadi perusahaan-perusahaan besar ya, penghasil benih ini kadang-kadang ketika mereka promosikan produknya, kadang-kadang mereka sangat kreatif dalam mendelivery produk nih kayak gini ya. Jadi mereka bikin namanya souvenir tanaman kawan-kawan. Jadi souvenir tanaman itu adalah tanaman yang biasa digunakan ditanam dalam sebuah wadah gitu ya. Wadahnya mungkin bisa aja wadah seperti ini, wadah kecil seperti ini ya, atau dibikinkan wadah yang nyeni gitu ya, dari kayu atau dari bahan-bahan material yang mudah kita dapatkan. Lalu ditaruhlah tanaman itu di dalam situ. Itu yang dinamakan souvenir tanaman. Biasanya mereka yang mempromosikan produknya dengan kualitas bagus itu akan memperlihatkan namanya standing crop ya, tanaman yang sudah dibikin dalam wadah, dan itu akan jadi sesuatu yang menarik ya ketika kita berikan ke orang lain gitu ya. Nah, ini misalkan ada tanaman pakcoy ya, atau sawi sendok gitu ya. Kita lihat gini, wih keren ya. Ini bisa dimakan, bisa jadi hiasan, bisa dipindah lagi ke media yang lebih luas lagi. Jadi kita gunakan wadah-wadah semacam jangan kita anggap sebagai sampah yang tidak berguna, tapi kita bisa manfaatkan untuk ini, untuk apa? Untuk kebutuhan bertanam kita. Bisa juga wadah ini ya, wadah minyak goreng, tahu kan teman-teman? Plastik minyak goreng itu yang kemasan 1 kilo maupun setengah kilo itu kan tebel ya plastiknya. Itu juga saya sering gunakan untuk ini ya, untuk media, untuk wadah menanam. Jadi karena plastiknya tebel dan itu kualitasnya bagus tuh kawan-kawan. Jadi dia bisa bertahan sampai setahun mungkin atau lebih. Jadi kita tanam sesuatu yang kita sukai di sana, sebetulnya kita kasih media tanam, nanti akan tumbuh, dan itu wadahnya akan sangat bertahan sangat lama. Karena memang tebal, dan tahu kan ya, kawan-kawan, plastik minyak goreng itu juga sangat bagus untuk media untuk menanam. Ada lagi mungkin kaleng itu yang biskuit itu ya, kaleng biskuit yang biasanya kita juga biarkan berserakan itu, kita juga bisa gunakan untuk wadah menanam sebagai wadah membuat souvenir tanaman. Mahal kawan-kawan. Jadi souvenir tanaman itu kalau kita hitung dari budget produksinya, dari HPP-nya ya katakan, itu sebenarnya sangat murah sekali kawan-kawan. Sewaktu itu suatu saat pernah menjual souvenir tanaman ini kepada orang yang membutuhkan. Jadi ceritanya begini kawan-kawan. Jadi di Blora itu ada di satu desa lah, saya nggak sebutkan nama desanya. Jadi ada satu desa yang dia akan menghadapi perlombaan desa, apa namanya, desa yang dia akan dinilai ya dari sisi keindahannya, dari sisi kebersihannya,
seperti itulah pokoknya ya. Jadi desa itu ketika akan mendapatkan penilaian ternyata mereka tanda kutip belum siap ya, belum siap dengan apa ya, dengan segala ornamen yang mereka butuhkan termasuk tanaman. Nah, ketika itu saya nanam ini ya, nanam bukan brokoli, namanya kembang kul, bunga kul yang putih itu warnanya ya. Dan kebetulan waktu itu ada tanaman saya sekitar kurang lebih hampir sekitar 200 ya, 200 pot tanaman itu saya tanam di depan rumah. Dan kebetulan desa tersebut ya, salah satu warganya tahu atau salah satu pengurus desanya tahu bahwa wah di sana di Tempuran ada loh bunga kol yang sudah siap tanam. Tidak hanya bunga kol, waktu itu kawan-kawannya ada cabai hijau yang kalau orang sini bilang cabai setan itu ya, cabai hijau. Lalu ada lagi cabai merah keriting, itu juga saya tanam dalam pot yang diameternya sebenarnya nggak besar sih kawan-kawan, sekitar 20 sampai 25 cm, tingginya mungkin sekitar 20 cm ya. Dan itu juga butuh media yang tidak banyak. Jadi kalau saya hitung mungkin dari media dan plastik polybagnya itu saya hitung mungkin nggak nyampe, saya budgetnya nggak sampai 5.000 rupiah, nggak nyampe, paling 3.000. Jadi polybag gini untuk diameter segitu. Dan waktu itu ini mohon maaf ya karena saya tahu bahwa mereka butuh ya, ya akhirnya ya ini ganjaran mereka ketika mereka apa ya, tidak mempersiapkan segala sesuatu ya, mau tidak mau harus membeli sesuatu yang sudah siap ini ya, sudah siap pakai. Nah, waktu itu saya jual per polybag atau per tanaman itu seharga 20 sampai dengan 25.000 kawan-kawan. Cukup menguntungkan kan? Dan kabar baiknya kabar baiknya 200 tanaman saya tadi diborong semua. Iya, diborong semua. Jadi kalau saya hitung lah 20.000 saja kalikan 200. Saya waktu itu terima duit kaget ya. Terima duit kaget 4 juta rupiah. Jadi saya waktu membuat souvenir tanaman itu tidak berpikir ini mau tak jual. Saya waktu itu hanya berpikir bahwa nanti keluarga saya ketika ini sudah mulai berbuah akan saya panen untuk dimakan, dikonsumsi gitu ya. Karena memang saya akan siapkan dengan teknik organik sehingga nanti tidak banyak residu kimianya ya. Nah, nanti kalau berlebih saya bagi-bagi ke teman-teman atau ke tetangga. Cuma itu aja niatnya. Tapi waktu itu karena ada yang mau membeli ya, akhirnya saya ngalah. Silahkan, nggak apa-apa dibeli. Harganya berapa mas? Harganya ya bervariasi bu. Kalau yang ini 20.000, kalau yang ini 25.000. Jadi kalau saya hitung rata-rata 20.000 saja kali 200 pot tanaman. Dan itu saya bikin mungkin untuk membuat 200 pot itu nggak nyampe seminggu ya. Maksudnya memindahkan itu nggak nyampe seminggu, paling berapa hari itu udah dapat 200. Dan ya alhamdulillah dapat 4 juta ya kalau saya hitung 20 kali 200. Ini ya kebiasaan hobi yang sebenarnya berasal dari sampah yang ada di sekitar kita, tapi jadi berkah bagi saya karena apa ya, ternyata secara tidak langsung itu sudah mengandung nilai ekonomi ketika ada orang yang membutuhkan. Gitu ya kawan-kawan ya. Mungkin bisa dipraktekkan ini. Kalau ada teman-teman yang tiba-tiba butuh gitu dan mereka kalau sudah senang dan melihat produknya bagus itu kan biasanya sih kalau sudah cocok gitu ya, senang produknya bagus, mereka tidak menawar sih. Oke, nggak apa-apa. Kami ada kok budget untuk itu. Wah, itu sudah langsung plus gitu ya. Baik, Bu Nini sudah masih menonton ya, Ibu Agustin Rahayu. Siapa lagi nih? Mas Sakri Barnawi. Ini saya dari tadi belum dapat komentar ya, kecuali dari Ibu Nini Haryati tadi. Mas Arif, ayo Mas. Di komen Mas. Mas Budi Prayitno juga, selamat pagi. Apa kabar nih? Mbak Ani masih menonton ya Mbak Ani ya? Sambil ngapain nih? Sambil bikin reso mayo ya. Ini ahli membuat resoles mayo. Ibu Nini juga masih menonton. Terima kasih Bu Nini. Mas Iqbal Kamdi yang ada di Bekasi juga, selamat pagi, apa kabar? Semoga juga sehat-sehat ya Mas, sekeluarga. Kapan balik Blora nih? Baik, Bu Nini pasti tetap produksi sayur tanpa henti ya. Beliau juga pesan juga ya beberapa benih sayuran dari saya. Terima kasih Bu Nini. Tetap semangat dalam menanam. Saya rasa itu juga jadi kegiatan yang cukup menarik di musim pandemi ini ya. Jadi kita nggak kemana-mana, tapi kita bisa tetap produktif. Yang paling penting lagi juga bisa menghemat ini ya, menghemat budget pengeluaran untuk kebutuhan kita sehari-hari. Minimal untuk sayuran kita bisa
untuk sayuran kita bisa ini, bisa apa? Bisa menghemat lah, tidak harus beli ke pasar. Di samping itu juga akan lebih hemat ya kawan-kawan ya, lebih hemat dan lebih sehat. Karena apa? Sayuran yang kita tanam sendiri itu kawan-kawan kita bisa kontrol tingkat residunya, tingkat residu kimianya bisa kita kontrol sehingga apa? Sehingga kawan-kawan, sehingga kita dan keluarga bisa jadi sehat ya karena mengkonsumsi tanaman-tanaman yang tidak banyak mengandung unsur kimia. Itu ya. Bu Dini juga terus memproduksi ya. Idenya bagus Mas Dito. Beberapa bulan saya apa ini? Beberapa bulan saya. Oh iya, beberapa di rumah ya Bu Dini ya, dan pasti Bu Dini sudah mulai tahu ya bagaimana asiknya menanam. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana tata budidayanya dan bisa memproduksi, bisa panen, bisa petik, itu pasti rasanya bahagia sekali. Bahkan beberapa kali saya lihat Pak Thomas nih ya sering posting foto beserta cucunya di atas atap gitu ya, lagi panen sesuatu di sana. Wih, sebenarnya bahagia sekali ya. Bahagia yang luar biasa. Gitu ya Bu Nini ya. Oke, makasih nih. Saya lanjut lagi ya kawan-kawan ya. Jadi sampah yang ada di sekitar kita sebaiknya tidak dicuekin begitu saja, tapi kita bisa berpikir bagaimana bisa mengolahnya, bagaimana bisa memanfaatkannya untuk sesuatu yang berharga buat kita, buat lingkungan kita. Itu ya poinnya itu kawan-kawan. Jadi poinnya bagaimana itu bisa bermanfaat itu yang sangat penting. Jadi kalau kita tidak bisa melihat manfaat dari apa yang kita lihat ya, kita nggak akan pernah bisa ini ya melakukan sebuah ide kreatif. Sampai hari ini pun mestinya kita harus tetap kreatif ya, tetap berpikir bagaimana sesuatu yang tadinya sampah itu bisa bermanfaat, bisa jadi sesuatu yang jadinya bernilai berkah. Gitu ya kawan-kawan ya. Mas Bintoro, siapa nih? Ya. Oh, Pak Bianto. Pak Bianto juga selamat pagi. Pak Bianto yang mana nih ya? Apakah kawan sekalian yang PPL itu bukan? Silakan Pak, bisa komen di sini Pak. Apakah beliau ini adalah pengamat hama tanaman? Monggo Pak Bianto bisa komen Pak ya. Saya agak lupa, ada beberapa teman yang namanya sama nih ya, Pak Bianto. Selamat pagi Pak Bianto, moga-moga pagi ini juga sehat ya. Terus Mas Sugiarto ini beliau ini di Ungaran ya. Juga selamat pagi. Apa kabar nih? Saya baru home gardening di Bu Nini baru bikin rumah gardening di Bali. Oke, saya olah sampah dapur di komposter untuk bikin bikin POC ya, sehingga mengurangi sampah yang harus dibuang 100. Bu Nini luar biasa nih ya. Saya juga mau bahas ya tentang yang panjenengan ngendikakan tadi. Jadi bagaimana kita mengolah sampah basah ini ya. Mungkin yang dimaksud Bu Nini adalah sampah basah. Jadi kawan-kawan biasanya kalau di dapur itu ibu-ibu ya, mbak-mbak, Pak Ani ini juga termasuk ya. Biasanya kita kan sering menghasilkan sampah basah. Cenderungnya biasanya sampah basah ini langsung dibuang ke tanah atau dimanapun, atau dimasukkan dalam kantong plastik gitu, lalu dibuang ke tempat sampah. Ini sebenarnya kurang bagus ya kalau seperti ini ya. Jadi caranya kita bisa manfaatkan itu ya. Kita masih bisa manfaatkan sampah basah itu untuk membuat pupuk cair organik kata Bu Nini tadi. Jadi sampah basah tadi, misalnya apa ya? Tomat atau sisa sayur atau sisa buah yang tidak termakan itu kan dia mengandung air ya. Mengandung air, dan itu sampahnya cenderungnya cukup menjijikkan ya. Jadi kalau kita lihat sampah yang busuk-busuk itu kayak menjijikkan, dan cepat-cepat kita masukkan ke dalam kantong plastik, lalu kita tali, kita buang kemana yang kita mau. Itu biasanya kebiasaan kita kayak gitu. Tapi kawan-kawan, sebenarnya sampah yang tadi saya sebutkan ya, ada sisa sayur, sisa buah, sampah basah itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk membuat POC, pupuk organik cair. Seperti tadi kata Bu Dini ya, dia menyiapkan semacam komposter gitu ya untuk membuat. Jadi sebelumnya ya, sebelum difermentasi itu sampahnya kita bisa ambil air lindinya. Jadi sampah yang mengandung air tadi sebenarnya bisa kita ambil dulu, namanya air lindi, bener ya, air lindi. Jadi cara ngambilnya sebenarnya gampang ya kawan-kawan ya. Tinggal kita menyiapkan ember yang agak tinggi gitu ya, ember yang agak tinggi, lalu kita beri kasa atau jaring gitu ya, yang jaring di atasnya,
lalu kita bikin agak turun ya jaringnya, terus kita tali di bagian atasnya. Nah, sampah basah tadi bisa kawan-kawan letakkan di ini, diletakkan di atas jaringnya tadi. Tapi sebelum dikasih jaring tadi, bawahnya bisa diberi wadah atau langsung di ember juga bisa ya. Jadi nanti prosesnya kawan-kawan, si sampah basah ini akan meneteskan air yang ada di sampah tersebut. Jadi misalkan buah nih ya, ada buah mangga, misalkan hari ini buah mangga banyak yang jatuh gitu ya, nggak dimanfaatkan, itu bisa ditaruh di atas net atau jaring tersebut, dia akan netes ya, akan netes di bawah ember itu, dan dia akan terkumpul airnya. Nah, air yang terkumpul dari tetesan sisa-sisa limbah organik tadi adalah namanya air lindi kawan-kawan. Air yang bisa dipakai bahan baku untuk membuat pupuk cair organik atau pupuk organik cair. Gimana caranya mas? Wah ini panjang kalau kita mau cerita. Nanti intinya setelah pupuknya atau air lindinya itu terkumpul, kita bisa fermentasi ya menggunakan teknik anaerob. Jadi nanti kita akan berikan starter di sana, ada mikroba di sana untuk bisa mengalirkan uapnya. Jadi kalau air yang belum siap untuk dijadikan organik cair itu kan dia masih perlu diolah lagi ya, difermentasi, sehingga nanti gasnya itu akan keluar. Setelah selesai keluar itu baru bisa nanti dijadikan untuk pupuk organik cair. Prosesnya sebenarnya sangat mudah kawan-kawan, bisa dipraktekkan dan sangat mudah. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng ya kalau kawan-kawan pingin bagaimana membuat pupuk organik cair kata Bu Nini tadi. Itu sangat sangat mudah sekali. Bisa dimanfaatkan ya mulai sekarang. Sampah itu disiapkan ember gitu ya, diberi net gitu. Lalu kita peres tapi nggak pakai tangan. Meresnya cukup digantung saja di net tadi, dia akan turun dengan sendirinya. Nah, sampah yang sisa tadi, yang ampasnya tadi, ketika airnya sudah turun semua, itu baru kita bisa bikin untuk kompos kawan-kawan. Di sampah organik tidak mengandung banyak air tadi, kita bisa giling atau bisa cetak untuk membuat kompos. Gitu ya. Jadi nyaris tidak ada yang terbuang kawan-kawan, Jadi semua bisa dimanfaatkan. Jadi benar-benar zero waste ya. Jadi nol sampah. Gimana sih nol sampah itu? Jadi kita melihat sesuatu itu bukan sampah gitu loh. Apapun yang kita lihat itu bukan sampah. Pasti bisa dimanfaatkan. Pasti bisa dibikin sesuatu yang bermanfaat. Itu ya maksud saya. Jadi poinnya adalah ide kreatif kita terus kembangkan, sehingga ketika kita melihat bahan-bahan material yang berserakan di sekitar rumah, bahan-bahan material yang sebagian orang dianggapnya bahan yang tidak berguna, kita bisa gunakan itu sebagai pendukung pendukung usaha yang sedang kita lakukan. Nah itu saya rasa akan sangat menarik dan sangat menguntungkan buat kita kawan-kawan. Jadi benar-benar low budget banget, tapi high profit banget gitu loh. Itu ya, mungkin kuncinya itu sih. Kalau tadi saya cerita tentang cost saya membuat souvenir tanaman yang nggak lebih dari 5.000, 3.000 lah ya. Jadi 25.000 itu kan kenaikan nilainya sangat tinggi ya. Kawan kan jangan berhenti di nilai yang rendah, artinya di nilai yang misalkan kita bikin kompos sudah jadi ya, bukan kompos sudah jadi, lalu kita jualnya hanya sampai di kompos saja. Ini yang murah kawan-kawan. Paling kalau kita beli dalam jumlah curah itu paling per kilo cuma 500 perak sampai 1.000 lah. Tapi coba kalau kita bayangkan dibikin media tanam, wih harganya mahal itu kawan-kawan. Harganya sangat mahal ya kalau sudah jadi media tanam. Media tanam ada tanamannya udah agak gede gitu ya. Nah uniknya, kabar baiknya, souvenir tanaman itu harga jualnya mengikuti gede atau kecilnya tanaman. Kalau masih kecil ya harganya standar lah. Berapa sih 20.000. Tapi setiap itu tambah gede lagi itu ya suka-suka kita mau jual berapa gitu loh. Jadi nggak ada patokan harganya harus sekian, nggak. Itu juga harganya sangat subjektif sih ya. Kawan kan yang suka dengan tanaman tuh, bahkan ada orang yang bisa membeli tanaman, belinya per daun ya, per lembar sampai berapa ratus ribu, itu kan ya itu sangat subjektif sekali lah. Tapi itu terjadi loh kawan-kawan. Hari ini terjadi. Kalau yang kemarin saya budidayakan itu, saya baca di informasi itu ya, ternyata kayak cincau itu juga harganya cukup mahal. Ternyata jualnya juga per lembar daun. Kalau saya itu punya berapa ribu daun di belakang itu ya, cincau itu ya. Itu kalau dijual per lembarnya 250 perak, itu kalikan 1.000 aja udah berapa sih? Udah 250.000 kawan-kawan ternyata. Hebat ya.
Sangat menguntungkan sih ini. Kalau kita tahu pasarnya, tahu orang yang butuh, itu sangat sangat menguntungkan. Daun cincau hijau itu ternyata per lembarnya harganya 250 perak. Kalau itu kita punya 1000, bahkan itu ribuan ya. Kalau 5000 ada ya, 5000 daun ada, kalikan 250 itu ketemunya sudah 1.250.000 kawan-kawan. Wah, keren. Itu ya. Jadi ketika tanaman itu kita rawat dengan bagus, kita penuhi kebutuhannya, dia juga akan ini ya, akan ekspresif kalau bahasa saya. Akan menunjukkan performa yang bagus buat kita loh. Tapi kalau tanaman nggak kita rawat, kebutuhannya juga nggak kita perhatikan juga, kalau ekspresinya juga biasa-biasa aja juga kita nggak boleh protes ya, karena dia juga butuh sesuatu untuk dipenuhi kebutuhannya. Jadi pupuknya, medianya, terus kebutuhan airnya, kebutuhan nutrisi yang lain juga, unsur mikro makronya, kalau dipenuhi ya mereka akan apa ya, akan feedback ke kita juga, akan memberikan sesuatu yang maksimal buat kita juga. Jadi kita berikan sesuatu, dia akan kembali lagi ya. Mantap bro, nanti cobanya. Oh, Mas Giarto di Ungaran sudah pingin mencoba nih rumus-rumus yang sudah saya lakukan pagi ini, sudah saya berikan. Ya Mas, patut dicoba Mas. Jadi moga-moga nanti juga akan bermanfaat buat lingkungan ya Mas ya. Jadi ketika kita sudah mulai care, peduli dengan sekitar kita, saya rasa nanti juga akan punya pengaruh bagus untuk lingkungan kita. Saya dengar di Semarang juga menjadi daerah destinasi wisata, ini juga akan sangat mendukung ya. Saya dengar juga ada ini ya, ada disiapkan kawasan wisata terbesar se-Asia Tenggara di daerah Ungaran nih, di tempatnya Mas Giarto. Saya rasa masyarakatnya juga harus mulai sadar ini ya, sadar wisata. Jadi bagaimana mengelola wisata supaya orang-orang jadi betah di sana ya, salah satunya tadi kita arif dalam memandang sampah. Jadi tidak membuang sembarangan, tidak berperilaku tidak terpuji dengan membuang sembarangan. Itu saya rasa akan sangat membantu ya untuk program pemerintah mensukseskan pariwisata. Yang apa sih yang layak untuk dibuang sembarangan itu adalah mantan ya sebenarnya. Ini bercanda aja ya. Jadi kita harusnya tidak boleh membuang sembarangan ya sampah itu. Jadi kita bisa kelola dan kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan kita, minimal untuk kebutuhan keluarga ya. Syukur-syukur bisa kita bagi atau bahkan bisa kita jual ya. Itu mungkin akan lebih menyenangkan kita ya kalau itu kita bisa lakukan. Baik, tadi sampai air lindi ya. Moga-moga kawan-kawan ya yang sudah tahu informasi tentang ini dari saya, mulai hari ini tidak begitu saja melepas sampahnya. Artinya bukan menyimpan itu, bukan, tapi memanfaatkan ya. Jadi tadi ada sampah dapur, sampah yang sepertinya menjijikkan ya, basah itu, ya kita manfaatkan. Kita ambil air lindinya, kita buat untuk pupuk organik cair. Begitu ya kawan-kawan ya. Wah, ini banyak sekali yang sudah bergabung. Imam Baruna juga selamat pagi, Mam. Jadi Imam yang ada di Banjarmasin, selamat pagi. Mas Sugiarto juga sudah bergabung. Bu Nini ini ya, luar biasa sekali nih Bu Nini ini. Beliau ini sudah memproduksi mungkin sebagian kebutuhan untuk dapur beliau ini sudah dipenuhi oleh oleh kebun beliau di gardennya beliau ya. Ada 2 kalau nggak salah di Blora. Ini lagi-lagi ditambah di Bali juga, beliau juga punya garden juga. Saya yakin pasti beliau juga sering mengkonsumsi hasil buah atau hasil sayur yang ada di kebun beliau. Mas Bianto juga selamat pagi. Bu Nini, terus siapa lagi nih? Mas Iqbal Kamdi ya di Bekasi. Gimana Mas? Ini bisa nanam apa di Bekasi nih Mas? Mbak Ani. Wah, Mbak Ani, selamat pagi Mbak. Lumayan ya yang bergabung pagi hari ini. Cuaca cukup dingin, hujan, dan kita bisa terus memberikan informasi ya, bisa tetap bersilaturahmi lewat streaming Facebook saya di Kuat Murjito. Begitu kawan-kawan. Terus ada lagi nih yang ingin saya sampaikan. Tadi saya sudah cerita tentang Mandala ya. Mandala adalah sekat media tanam. Kawan-kawan sebenarnya kalau punya botol mineral bekas yang tidak terpakai, bisa dimanfaatkan untuk Mandala, untuk sekat media tanam. Jadi caranya gampang ya. Botol yang tadinya sudah kosong ini kita kasih air, kita beri air gitu. Terus kita balik seperti ini. Kita timbun mungkin sekitar 5 sampai dengan 10 cm. Kita
kita bikin batas untuk membuat taman ya, atau media tanam tadi. Jadi nanti media ini nggak kemana-mana, jadi kumpul dan bagus ya, di apa ya, dari pandangan juga lumayan menarik loh bikin mandala ini. Karena kalau mau lihat ada di sebelah saya bisa bikin untuk membuat tanaman tidak longsor gitu ya, atau media tanam tidak longsor. Begitu ya kawan-kawan ya. Oke. Cukup banyak sebenarnya kalau kita mau bahas satu-satu ini, kalau tentang sampah ini, karena saya juga pasti akan sangat bersemangat sekali untuk membahasnya. Terus saya juga terima kasih ya kemarin yang sudah ini ya, sudah mengundang saya untuk datang, Ibu Camat Blora, Bu Yuli juga. Nanti rencana bulan Desember ini kita akan provokasi urban farming di Pendopo Kecamatan Blora. Jadi karena beliau juga hobi menanam, terus di kantor kecamatan yang baru ini kan, depan pasar Sidomakmur itu kan belakangnya sangat luas ya. Jadi ini akan jadi kegiatan yang cukup bagus untuk ibu-ibu PKK ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita akan bimbing mereka bagaimana supaya bisa memanfaatkan lahan itu untuk bisa memproduksi sayur atau buah ya yang mereka inginkan. Makasih Bu Yuli ini sudah mengundang saya untuk nanti hadir di bulan Desember ini. Udah mau bulan Desember ya. Nanti bentar lagi kita dan teman-teman dari Jayasid ya, dari perusahaan benih Jayasid, Pak Sodik CS nanti akan datang untuk memandu bagaimana caranya, misalkan ini membudidayakan tanaman pakcoy. Ini pakcoy ya, cukup bagus. Terus ada juga selada warna merah, ini juga tanaman yang agak langka di sini. Saya nyari ini susah sekali kawan-kawan. Jadi dulu pernah nyari di Magelang, di Salatiga tuh gak dapat, malah kawan baik saya Pak Sodik ini, malah beliau ini adalah pemproduksinya. Jadi dari Jayasid. Nah, kemarin saya dikirimin banyak sekali. Ini teman-teman yang mungkin pingin dicoba untuk menanam ini ya, menanam selada merah juga. Saya dari dia ada benihnya, dan ini kemasannya small pouch ya kawan-kawan ya. Jadi tidak kemasan untuk petani pada umumnya, karena kalau petani pada umumnya biasanya kan banyak ya. Ini meskipun small pouch tapi isinya saya rasa juga ini pasti ratusan benih, atau mungkin bisa ribuan. Meskipun small pouch, karena memang benihnya kecil-kecil sekali, seperti benih bayam. Nah, ini juga ada, saya kasih lihat ke kawan-kawan, ada pare. Ini tanaman pare juga cukup bagus ya untuk kita bisa tanam, karena pare ini kawan-kawan ya, mungkin agak berbeda dengan tanaman yang lainnya, sayur yang lainnya. Dia cukup stabil harga pasarnya, lalu dia juga bisa menjadi border atau bisa menjadi pelindung untuk tanaman lainnya. Dan karena rasanya pahit mungkin ya, ini tidak begitu disukai hama kawan-kawan. Jadi sepengetahuan saya, ketika saya nanam pare itu tidak banyak hama yang suka tanaman ini. Seperti tanaman pepaya ya, pepaya itu kan daunnya kalau kita olah kan agak pahit ya. Itu biasanya ketika ada hama itu juga agak begitu suka. Ini pare. Ada juga cabai merah yang lompong, cabai rawit yang lompong ini juga ada. Lalu ada bayam, ada labu hijau, ada tanaman kangkung ya, tanaman yang paling banyak digemari oleh kawan-kawan di urban farming. Lalu ada lagi yang kemarin sempat pesan saya itu cabai setan ya, kalau di sini cabai rawit yang hijau, rasanya pedas, biasanya dipakai untuk ini ya, untuk makan tahu Sumedang, enak banget. Terus ini ada lagi selada hijau. Kalau yang tadi selada merah, ini selada yang hijau. Ini juga saya rasa tanaman yang agak langka ya di daerah sini, dan terong ungu. Jadi kawan-kawan silahkan bisa ini ya, bisa menanam apa saja yang kawan-kawan suka, terus bisa mulai merawatnya, menjadikannya sebagai hobi, menjadi sebagai kegiatan yang menarik, kegiatan yang menyehatkan ya, terutama di musim pandemi yang kita memang cenderung tidak bisa kemana-mana ya. Kalaupun kemana-mana juga harus sangat terpaksa banget kemana-mana. Jadi bisa mulai berkegiatan di rumah dengan pemanfaatan sampah dan mulai bertani modern. Nanti kita bisa terus komunikasi ya kawan-kawan. Jadi saya bisa ini ya, bisa memberikan saran ke teman-teman yang memang butuh saran bagaimana cara membudidayakan tanaman-tanaman yang tadi saya sebutkan. Jadi kita berkawan di Facebook. Silahkan ya, bisa tulis komentar. Nanti di siaran berikutnya saya akan coba bahas apa yang jadi tema bahasan kita. Jadi seperti tema hari ini sebenarnya juga dari pertanyaan beberapa waktu lalu ketika saya ngomong tentang sampah ya. Jadi Mas Toto ya, ini kawan baik saya, sahabat saya di Jepang ini, beliau hari ini punya konsen, punya keprihatinan
ketika melihat apa ya, saluran air atau kali gitu ya, kanal gitu ya, penuh dengan sampah. Nah, beliau ingin ingin bagaimana supaya supaya ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di sungai. Ini beliau sangat prihatin dan kemarin sempat juga berdiskusi dengan saya ya. Piye bro, carane carane gawe orang-orang tidak sembarangan buang sampah di kali. Ya, menurut saya sih tadi ya, karena memang pertama itu jadi kebiasaannya mereka membuang sampah di kali. Dan yang kedua biasanya mereka tidak tahu harus harus dipakai apa sih barang-barang yang mereka mau buang. Kalau mereka simpan kan akan menumpuk ya, menumpuk dan mereka tidak bisa manfaatkan itu. Jadi mereka akhirnya buang ke kali. Terus yang ketiga, dia tidak tahu nilai ekonomis yang bisa dihasilkan dari barang-barang yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau mereka tahu nilai ekonomisnya, bisa mengolahnya dan bisa menjualnya, saya yakin kok mereka tidak akan menjualnya, tidak akan membuangnya sembarangan. Pasti mereka akan berpikir untuk bagaimana supaya bisa bisa mengolah sampah itu untuk sesuatu yang punya nilai manfaat buat dirinya sendiri atau buat lingkungan sekitar tempat tinggalnya dia. Itu ya. Jadi tema hari ini sebenarnya tema yang saya angkat karena tadi karena sahabat saya Mas Toto Iyer mengatakan bahwa di lingkungannya ternyata masih banyak warga yang suka buang sampah di kali dan musim hujan kayak gini akan rawat menyumpal, membuat banjir dan sebagainya. Ya, kalau kawan-kawan sudah tahu, moga-moga mulai mulai hari ini kita bisa mulai belajar memanfaatkan sampah di sekitar kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat selain menjadi sampah bagi orang lain. Gitu ya kawan-kawan ya. Anggula Anis, waduh, Mbak Anis juga sedang bergabung dengan saya. Selamat pagi nih. Terus Pak Joko Setio Untoro. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pak Joko juga sedang menonton siaran saya pagi hari ini. Selamat pagi Pak Kuat katanya. Selamat pagi juga Pak. Semoga sehat-sehat selalu Pak ya. Pak Joko Setio Untoro. Lalu Mas Daryanto juga selamat pagi, sudah bergabung dengan saya. Jaluk apa ini? Jaluk sukunya Pak Kuat. Mbak ini PHP saya terus ya. Dia mau datang ke sini tapi nggak pernah datang-datang, cuman ngechat saja. Jadi silakan datang Mbak ini. Ini sukunya nanti tak carikan ya, sukun aroma durian. Ini beliau dan keluarga beliau Mas Hano juga sangat suka ya dengan sukun aroma durian. Ini kebetulan sudah mulai berbuah dan bentar lagi ya, paling sekitar 1 mingguan lagi saya sudah mulai akan panen. Dan nanti bisa dilihat kawan-kawan di Facebook saya pasti akan banyak penampakan sukun ya kalau sudah mulai panen. Dan saya rasa juga teman-teman yang pecinta superfood sukun ya, nanti juga pasti akan sangat menunggu kapan sukun saya akan dipanen. Ika Puspitari ini juga sudah bergabung. Selamat pagi Ika Puspitari ini. Gimana kacangnya, masih enggak nih? Kacang ya, kacang panjang. Beliau kemarin sempat menanam kacang panjang dan sempat juga panen ya, saya lihat ya. Ika Puspitari ini di Bekasi ya. Ini tetangganya Mas Kamdi nih. Lalu Mas Giarto juga selamat pagi. Imam Baruna selamat pagi juga. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi semoga pembahasan saya pagi ini bermanfaat ya. Jadi Mas Toto juga bisa mulai bisa mulai mengerti apa yang harus dilakukan ketika sampah itu banyak berserakan di mana-mana. Jadi kalau kita sebagai orang Jawa nih ya, kalau kita ngelorohi itu apa sih? Menegur gitu ya, menegur orang yang buang sampah, biasanya ya orang yang ditegur pasti akan tersinggung. Iki sopo? Kui pejabat opo kok ngeloroi aku gitu ya. Itu saya rasa bukan sesuatu yang bijak. Cara yang paling oke ya menurut saya ini ya. Ketika ada orang buang sampah ya kita akan jangan jadi tukang sampah. Jadi jadilah petugas kebersihan. Jadi saran saya ya, jadilah petugas kebersihan. Jadi beda ya, tukang sampah sama petugas kebersihan beda. Kalau tukang sampah itu kerjanya ya itu tadi nyampah, buang sampah itu ya. Kan tukang sampah gitu loh. Kalau petugas kebersihan ya tugasnya dia membersihkan, mengumpulkan dan membersihkan. Jadi saya mungkin lebih cenderung menggunakan teknik yang kedua tadi ya. Jadi petugas kebersihan. Jadi ketika ada orang lain belum sadar dan dia membuang sampahnya sembarangan ya saya akan ambil itu. Bukan saya ngambil dengan maksud menggurui mereka jadi sok-sokan gitu, enggak ya. Jadi saya ngambil itu bukan misi saya atau semangat saya. Jadi semangat saya adalah saya ngambil itu karena saya butuh itu gitu loh. Lucu ya. Saya ngambil bukan karena saya sok-sokan, sok bersih atau sok enggak.
barang yang dia buang itu saya butuhkan. Jadi kalau saya ambil kan nggak ada masalah gitu loh. Ya mungkin orangnya juga akan senang juga karena dia buangnya bisa sembarangan, tapi saya juga akan ngambilnya juga. Saya kumpulkan, saya klasifikasikan, saya pilah-pilah. Kalau bisa saya gunakan untuk kebutuhan saya akan saya gunakan. Tapi kalau nggak bisa ya saya jual saja gitu loh. Itu kan untung ya. Secara nggak sadar dia tuh menguntungkan saya gitu loh. Dia sangat menguntungkan saya. Gitu ya. Jadi tukang sampah dengan petugas kebersihan itu beda. Jadi jadilah seorang petugas kebersihan. Jangan jadi tukang sampah. Tukang sampah kerjanya buang sampah, petugas kebersihan kerjanya ya tadi membersihkan dan mengumpulkan sampah-sampah. Begitu ya kawan-kawan ya. Sudah lumayan lama nih saya bercerita. Moga-moga tidak bosan ya kawan-kawan ya. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk Bu Yuli, Ibu Camat Blora yang sudah sangat senang hati untuk nanti akan mengundang kami ya bertim untuk memberikan bimbingan, panduan kepada teman-teman kita ibu-ibu PKK di Kecamatan Kota Blora yang sangat bersemangat untuk memulai menanam dan selalu menjaga kebersihan. Saya rasa ini akan jadi suatu kegiatan yang strategis ya, karena ibu-ibu ini akan jadi motornya ketika beliau ini di rumah, di lingkungan manapun dia akan jadi istilahnya jadi penggerak, jadi motor untuk memotivasi dan menginspirasi kawan-kawan yang lainnya. Saya rasa itu kawan-kawan ya pembahasannya pagi ini. Mas Toto juga terima kasih, Bu Nini terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dengan saya juga. Ini saya sapa satu-satu ya kawan-kawan saya. Mas Daryanto di Grobogan, Mbak Anis di Blora, lalu Pak Joko Setio Untoro, apa kabar Bapak? Ini semoga juga selalu sehat ya. Pak Joko ini beliau dinasnya di Dinas Peternakan kalau nggak salah ya, Kabupaten Blora. Pak Joko Sugeng Ijang Pak, apa kabar? Lalu DIK Puspitarini Mahija ini yang ada di Bekasi, ini yang dia mau datang ke Blora, mau ngicipin kopi santan ya Kak ya. Nanti kita ke sana Kak, ke mana? Ke Jepang Rejo untuk menikmati kopi santan. Lalu Mas Giarto juga selamat pagi, terima kasih. Ada juga yang sudah bergabung dengan saya, Imam Baruna, adik saya tercinta yang sekarang lagi di mana? Di Banjarmasin juga selamat pagi, Mam. Moga-moga sekeluarga sehat-sehat ya. Ini kapan baliknya? Jadi si Imam ini kerjanya 20 hari, 10 hari off ya. Jadi balik ke Jawa. Terus Mas Giarto, selamat pagi. Bu Nini, makasih banget tadi sudah banyak berkomentar ya, sudah banyak memberikan ide inspirasi buat saya. Terus ditunggu ya Bu ya, ide-ide inspirasi berikutnya untuk bisa diaplikasi di tempat kita di Blora. Karena saya tahu Bu Nini dan Pak Thomas itu sering bepergian ke luar negeri ya. Dia sering mengamati bagaimana kebiasaan orang luar negeri itu menanam di Amerika. Dia pernah cerita di sana itu ternyata bisa membuat tanaman belewah ya, yang bibitnya beliau bawa dari Blora. Dan saudara beliau di Amerika satu-satunya orang yang bisa nanam belewah katanya. Wah luar biasa nih. Dan kemarin juga saya sempat dikasih resep bagaimana supaya tanaman kayak mangga, tanaman besar itu tidak dihuni semut hitam yang biasanya mengganggu, jadi semacam penggerek di dalam batang itu. Itu Bu Nini juga kasih tips ke saya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang itu ya, bagaimana cara mengatasi hama pada tanaman kita dengan cara-cara yang organik, cara-cara yang ramah lingkungan ya, tidak menggunakan kimia, sehingga nanti kita bisa sehat ya, sekeluarga bisa sehat mengkonsumsi tanaman itu. Bu Dini terima kasih banget, nanti ditunggu ya inspirasi selanjutnya. Terima kasih juga sudah nonton live streaming saya di pagi hari ini. Mas Iqbal Kamdi juga terima kasih. Mbak Ani tidak ketinggalan ya. Kalau mau sukun datang ya, ketempuran ya, nanti tak godek ke sukun aroma durian. Jadi jangan PHP terus ini Mbak Ani. Mbak Ani terima kasih. Terus Mas Rudi atau Budi Prayitno juga terima kasih. Mas Arif Ardiansah yang sudah bergabung dan menonton juga terima kasih. Mas Yanto di Banjarmasin, Mas Sakri Barnawi, lalu Ibu Agustin Rahayu. Ya, makasih banget sudah bergabung. Saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi pada kawan-kawan di live streaming Facebook. Moga-moga manfaat ya, dan kita bisa terus bersahabat dengan alam di sekitar kita. Kita bisa terus bersahabat dan memberikan
apa ya, manfaat buat alam juga ya. Tidak hanya kita memanfaatkan alam, tetapi kita sebagai manusia juga bisa bermanfaat bagi mereka. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.